Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Kasau dari kelas C21A. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah morfem bahasa Indonesia. Nah, morfem bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang terdapat dari bagian yang terpisah. Nah, contohnya adalah kata kesatuan dipisahkan oleh ke dan an. Satu itu adalah morfem yang utuh berdiri sendiri. Nah, selanjutnya adalah morfem segmental. Nah, morfem segmental ini adalah morfem yang terdiri atau dibentuk dari fonem segmental itu sendiri. Contohnya adalah dan dapat juga terbagi 2. Contohnya adalah meja, meja. Nah, selanjutnya adalah morfem suprasegmental. Nah, morfem suprasegmental ini disusun dari beberapa unsur, mulai dari nada, tekanan, dan durasi. Contohnya adalah saat saya mengatakan pergi dengan nada tinggi, maka itu beda artinya, dan saya mengatakan pergi dengan nada rendah, beda artinya. Materi selanjutnya adalah kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. Nah, hakikat kata sendiri itu, kalimat itu tidak bisa dikatakan sebuah kalimat tanpa adanya kata. Nah, kata itu terbagi dari beberapa jenis, yaitu ada 7. Yang pertama adalah kata kerja. Contoh dari kata kerja adalah pergi. Nah, kata kerja ini termasuk predikat. Kemudian kata sifat seperti cantiknya, alangkah indahnya. Kemudian kata keterangan. Kata keterangan menambah ke lagi-lagi atau lebih baik. Kemudian kata benda seperti mobil, motor, atau rumah. Kemudian kata ganti. Nah, kata ganti orang itu atau promina seperti kami, mereka, dia. Kemudian kata bilangan atau nomina, contohnya adalah ibu membeli selusin gelas. Kemudian kata kerja lugas, contohnya itu menunjukkan arah. Baik, selanjutnya adalah proses morfemis. Nah, sebelum itu morfologi. Morfologi adalah penggabungan dari beberapa unsur-unsur kata. Atau lebih sederhananya adalah penggabungan 2 morfem atau lebih. Nah, proses morfemis ini sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, kalau afikasi itu pertumbuhan afiks pada bentuk-bentuk dasar. Contohnya sendiri yaitu saat duniawi, dunia dan wi. Hebatnya, hebat dan nya. Kemudian mati, kematian. Selanjutnya adalah reduplikasi. Nah, reduplikasi ini adalah proses pembentukan kata ulang. Nah, contohnya proses pembentukan kata ulang itu adalah serba-serbi, warna-warni, peraturan-peraturan. Kemudian selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata majemuk. Contohnya adalah sejarawan, baca tulis, makan minum. Selanjutnya adalah jenis-jenis frase dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas nominam, yaitu benda. Contohnya adalah suami istri, ayah ibu, kakak adik. Selanjutnya adalah verbam, yaitu kata kerja seperti jual beli, belajar mengemudi. Selanjutnya adalah kata adjektif, yaitu kata sifat. Contohnya seperti masih muda. Kemudian adverbia, yaitu keterangan seperti sore ini, tadi pagi, atau siang ini. Kemudian frase ambigu. Nah, frase juga itu bisa membuat ambigu. Nah, contohnya itu anak perempuan nakal, mobil tetangga baru. Yang kejelasannya itu tidak dapat terlihat jelas sebelum adanya keterangan pada suatu kalimat. Selanjutnya adalah perbedaan klausa dan kalimat bahasa Indonesia.
Klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari predikat dan subjek (SP), di mana disusun dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan penyusun strukturnya, yang terdiri dari klausa lengkap yang terdiri dari S dan P, sedangkan klausa tidak lengkap hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu predikat. Selanjutnya berdasarkan struktur negatif. Nah, ada yang dinamakan klausa positif, di mana klausa positif ini tidak mengandung unsur negatif. Begitupun sebaliknya, klausa negatif tidak mengandung unsur positif, contohnya seperti jangan, tidak boleh. Selanjutnya berdasarkan kelas kata pada unsur predikat, di mana ada yang dinamakan nominam, kemudian kata verba, kemudian kata verba relaksisif. Nah, ini adalah berdasarkan kedudukan dalam kalimat. Ada yang dinamakan klausa bebas. Nah, klausa bebas itu bebas tanpa terikat pada apapun dan merupakan kalimat sempurna. Contohnya, mereka terus menyelidiki virus corona itu. Materi selanjutnya adalah jenis klausa dan kalimat bahasa Indonesia. Nah, kalimat sendiri itu adalah suatu bahasa yang dimana diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik atau koma atau tanda seru, yang merupakan suatu bahasa pikiran yang lengkap. Ada beberapa syarat kalimat yang baik. Yang pertama adalah tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah logis atau masuk akal, dinalar. Yang ketiga itu jelas dan dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada sang pembaca. Nah, berdasarkan isim, ada yang namanya kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.